Hai Sobat iPes, sebelum menyaksikan video dari YouTube channel ini, silahkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Selamat malam, rekan-rekan teman dokter, perawat, dan teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan. Selamat datang di acara free webinar yang diadakan oleh iPes. Perkenalkan, saya Bayu Seka Putra yang akan menjadi moderator dalam acara free webinar dari iPes kali ini dengan judul Stepwise Approach in Diagnosing Congenital Heart Disease. Jadi kata kuncinya di sini adalah diagnostik. Ya, kata-kata diagnostik ini dan ini merupakan kunci utama menuju tata laksana yang menjadi sangat penting terutama untuk teman-teman frontliner yang bekerja dengan fasilitas yang terbatas ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya perkenalkan dulu pembicara kita yang juga merupakan guru saya, Dr. Radityo Prakoso, spesialis jantung, pembuluh darah konsultan, subintervensionis pediatric cardiology. Beliau saat ini merupakan Presiden Elect of Indonesian Heart Association dan merupakan staf bagian pediatric cardiology di National Cardiovascular Center Harapan Kita. Ya, kepada Dr. Radityo Prakoso, saya persilakan waktunya 60 menit, Dok. Kita langsung mulai saja untuk presentasi dan diikuti dengan 30 menit untuk tanya jawab. Terima kasih Dr. Bayushi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada iPes yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang stepwise approach in diagnosing congenital heart disease. Ya, slide saya sudah terlihat, Dr. Bayushi? Sangat jelas, Dok. Oke, good. Jadi kalau kita berpikir tentang congenital heart disease bagaimana ya? Ya susah ya. Jadi kalau berpikir tentang congenital heart disease, ya mungkin nggak ada yang bisa kerjain deh, gitu ya. Terus ternyata penyakit jantung bawaan itu insidensinya di Indonesia sekitar 43.200 bayi dengan penyakit jantung bawaan akan lahir tiap tahunnya. Kenapa? Karena insidensinya adalah 8 per 1000 kelahiran hidup. Ya, dan kita tahu bahwa penyakit jantung bawaan merupakan penyakit bawaan yang paling sering. Dan penyakit jantung bawaan ini seperempatnya memerlukan catheter-based atau surgical intervention pada tahun pertama. Nah, kita ketahui di sini pediatric cardiologist versus congenital heart disease ya. Kalau kardiologis ya hari ini tadi kemarin baru konvokasi ya ada 1.460-an. Kemudian pediatric cardiologist plus fellow itu cuma 96, nggak ada 100. Active cath lab sekitar 250 di Indonesia. Cardiac surgical center ada 8 dan itu yang menangani penyakit jantung bawaan hanya 8 ya. Pediatric cardiothoracic surgeon ada 12. Dan kita tahu semua pemerintah melalui Kemenkes akan melakukan percepatan pelayanan jantung di 34 provinsi melalui 54 rumah sakit yang di-enhance untuk bisa melayani kelainan jantung, terutama sekali kegawatan jantung dan bedah jantung dewasa. Nah ini oleh karena itu Indonesian Heart Association atau PRQ bekerja sama dengan Pusat Jantung Nasional yang mempunyai program pembinaan jejaring. Kita akan enhance atau meningkatkan SDM supaya pelayanan penyakit jantung bawaan di Indonesia ini lebih baik lagi. Kenapa sih limited congenital heart disease care in Indonesia? Nomor satu, kita kalau dulu belajar S1 ini ya tentang penyakit jantung bawaan nggak terlalu banyak dibahas ya. Jadi teman-teman di frontliner ini biasanya pengetahuan dan experience tentang congenital heart disease, diagnosis, treatment, and natural history itu kurang. Berikutnya adalah remote area dengan limited access. Kemudian limited training center
Ya, training center ini dulunya cuma ada 2 di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Cipto, tapi sekarang dikembangkan lagi di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, kemudian Dr. Sarjito, Yogyakarta, dan dokter terakhir di Hasan Sadikin, Bandung. Ini teman-teman, bahwa rakyat Indonesia ini banyak lebih percaya sama dukun ya. Sedangkan peraturan pemerintah ya, walaupun sudah ada insurance yang bisa mengcover semuanya yaitu BPJS ya, tapi regulasinya kurang baik ya. Jadi klaim-klaim BPJS ini masih terpusat di tertiary center, sehingga pembayaran di center-center yang lebih kecil yang harusnya bisa dikerjakan intervensi atau intervensi bedah atau non bedah ini tidak terbayar dengan baik, sehingga semua pasien, sebagian besar pasien masih dikirim ke tertiary center di Jakarta. So, kita butuh Anda untuk menyelamatkan bayi-bayi ini. Nah, bagaimana cara menyelamatkan bayi-bayi ini? Kita mulai dari 5-finger systematic approach. Yang pertama adalah pasiennya biru apa enggak? Kemudian lihat aliran darah parunya dia meningkat atau enggak. Kalau dia meningkat, dia sering batuk panas, sesek, ya. Nah, kalau dia nggak meningkat, dia biasanya tidak ada riwayat batuk panas berulang. Ya. Kemudian kelainan jantungnya ini ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya, kemudian ventrikel yang dominan, ventrikel kanan atau ventrikel kiri. Dan yang terakhir, apakah ada pulmonary hypertension? Ya. Nah, bagaimana sih penyakit jantung bawaan itu present secara klinis? Ya, yang pertama dia asimptomatik ya. Contohnya bicuspid aortic valves, ISD kecil, congenitally corrected TGA ini tidak ditemukan kecuali kamu melakukan pemeriksaan fisik yang cukup jeli ya. Jadi kenapa? Karena asimptomatik. Berikutnya adalah low cardiac output ya, dengan atau tanpa cyanosis, contohnya critical coarctatio atau hypoplastic left heart syndrome. Kemudian berikutnya biru tapi dengan normal cardiac output ya, tidak ada shock ya, kencingnya bagus, misalnya tetralogy of Fallot, severe pulmonary stenosis atau transposition of the great arteries. Atau yang lain lagi dia datang dengan gagal jantung atau status fungsi ejection fraction yang kurang, misalnya pada cardiomyopathy. Nah, teman-teman sekalian, walaupun Anda ini hidup di zaman milenial, tapi yang namanya menjadi dokter, ya, menjadi dokter itu dimulai dari anamnesis yang baik. Ya, jadi walaupun Anda kerja di tertiary center ceritanya, nggak usah di anamnesis lah, langsung ekokardiografi aja. Nggak bisa, kita harus mulai dari anamnesis. Kalau kita mulai dari penyakit pemeriksaan penunjang, maka nggak bisa membuat diagnosis yang baik. Ya. Nah, teman-teman sekalian, bahwa neonates dan infants ini mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan yang umur lain. Sehingga pada penyakit jantung bawaan, karena manifestasinya mulai dari bayi baru lahir, maka bagaimana melakukan anamnesis sesuai dengan umur. Ya, kalau dia bayi atau neonates, detail about the pregnancy and perinatal history harus diketahui. Kemudian feeding difficulty. Apa definisi feeding difficulty? Orang baru lahir nyusunya glek gitu ya. Dia baru 2 sedot, 3 sedot berhenti. 2 sedot berhenti. Terus kemudian cyanosis, tachypno, dia berkeringat. Kalau kita dewasa kalau makan enak ya, berkeringat ya. Kan soto gitu enaknya berkeringat ya. Tapi kalau bayi minum susu berkeringat, it's not good. Atau berat badannya nggak tumbuh. Dok, anak saya kalau nyusu berhenti-berhenti, berat lahirnya 3 kilo. Sekarang umurnya 5 bulan, beratnya 4 kilo. Wah, berarti itu failure to thrive.
itu dia nggak akan tumbuh. Ya. Nah, apa detail pada pregnancy yang kita harus ketahui ya? Nomor satu adalah teratokinnya. Antara lain adalah alkohol. Alkohol berhubungan dengan cardiac defect, ASD atau VSD. Konsumsi lithium. Lithium itu batu baterai ya. Nah, itu bisa Epstein anomaly. Asam retinoat itu obat jerawatnya. Ada kelainan pada konotruncal. Kemudian asam valproat itu ASD, VSD, aortic stenosis, pembatrisia dengan intak septum dan koaktasi aorta. Berikutnya kalau sudah besaran sedikit ya, udah toddlers, preschoolers, dia lihat aktivitas levelnya. Coba lihat ya, anaknya ibu main nggak? Iya main. Main apa? Main handphone. Nah, kalau dia main handphone mungkin dia gagal jantung ya, karena teman yang lain dia lari-lari, dia main handphone aja. Kemudian dia biru ya. Terus breathing symptoms. Dok, anak saya kalau tiduran rewel, ya, mintanya digendong. Nah, itu jangan-jangan dia ortop. Feeding difficulty ya. Anak saya kecil dok, ya makannya susah. Ya, berat badan lahirnya 3 kilo, sekarang umurnya 4 tahun. Beratnya cuma 11 kilo. Wah, itu udah namanya adanya failure to thrive. Oh sudah besar lagi dia sesaknya, dia sudah bisa ditanya ya, jadi bisa ditanya seperti orang dewasa ya, dia sesak enggak? Sesaknya apa membedakan jantung atau enggak? Nomor satu, jawabannya cuma satu. Adakah sesak yang memberat saat berbaring? Nah, jadi kalau dia sesak yang memberat ketika berbaring, maka itu namanya ortopnea. Itu khas banget pada penyakit gagal jantung, palpitasi, nyeri dada, sinkopi, udema. Ya. Kemudian secara pemeriksaan fisik, ya, kita lihat ada certain syndromes, ya, jangan-jangan ada Down syndrome. Down syndrome sekitar 40-50% mengalami kelainan penyakit jantung bawaan. Kemudian kita lihat general appearance-nya gimana ya, vital signs. Nah teman-teman sekalian kalau memeriksa pasien, kalau usahakan memeriksa keempat ekstremitasnya. Kalau cek saturasi ya, ini dengan adanya COVID ya kita sering cek saturasi ya, berarti kan udah punya ya saturasinya dipakai. Yang dicek adalah tangan kanan dan kaki. Saya ulangi lagi, tangan kanan dan kaki. Kalau ada perbedaan saturasi lebih dari 5%, berarti ada disebut diferensial cyanosis. Nah, itu harus kamu rujuk ke dokter jantung. Kemudian kita lihat JVP-nya meningkat atau enggak, breathing pattern-nya gimana, ada orthogonal breathing atau dia breathing-nya cepat dan dangkal. Ya. Kemudian pemeriksaan auskultasi, apakah ada bunyi jantungnya mengalami kelainan, gimana apakah ada bising jantung, kemudian pada abdomen itu ada hepatomegali, kemudian di ekstremitasnya ya, dia biru apa enggak, ada clubbing finger apa enggak. Clubbing finger itu biasanya terjadi pada hipoksia kronis lebih dari 6 bulan. Ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan cyanosis adalah merupakan bluish discolorization dari kulit dan mukus membran. Dia merupakan hasil dari peningkatan konsentrasi dari reduced hemoglobin. Ya. Reduced hemoglobin ini dengan besaran lebih dari 5 gram persen atau 5 gram per desiliter. Ya. Jadi 5 gram persen, kemudian harus kita bedakan merupakan cyanosis ini sentral atau perifer. Apa yang dimaksud dengan cyanosis sentral? Cyanosis sentral itu adalah cyanosis yang terlihat di bagian sentral dan biasanya ditandai dengan saturasi yang rendah.
Ya. Jadi kalau disebut cyanosis sentral is called the true cyanosis. Ya, true cyanosis ini dengan tanda-tanda saturasi perifer kurang dari 94%. Sedangkan untuk peripheral cyanosis itu ditandai dengan adanya biru pada ujung-ujung kuku atau bibir, tapi saturasi perifernya lebih dari 94%, alias saturasi perifernya normal. Terus kita harus lihat dia konstan atau episodik ya. Kita lihat di sini clubbing finger ya. Kita lihat di sini jarinya seperti jari tabung ya. Kenapa sih terjadi clubbing finger ya? Ternyata ada zat yang disebut megakaryocytes ya. Megakaryocytes ini akan difragmentasi di daerah pulmonal, mengakibatkan platelet, produksi platelet, kemudian dia bypassing of the lung capillary network. Ya, nah ini aslinya begini caranya. Nah, tetapi pada keadaan biruan di mana darah dari hepar ini bisa langsung masuk ke darah sistemik, mengakibatkan adanya megakaryocytes yang masuk ke systemic circulation dan dia masuk ke fingertip circulation sehingga terjadi aktivasi megakaryocytes dan platelet yang mengakibatkan pengeluaran protein derived growth factors ya, dan vascular enhancement growth factors. Kemudian ini akan meningkatkan blood flow and connective tissue changes. Juga berperan pada mutasi dari PGD gene yang mengakibatkan disjunctional dari PGDH enzim yang menyebabkan kegagalan pada metabolisme PG itu. Ya. Berikutnya teman-teman adalah tentang hypoxic spell. Hypoxic spell ini adalah suatu keadaan biru yang bertambah biru, boleh dicatat. Biru yang bertambah biru yang disertai oleh hyperpno, irritability, or prolonged crying, increase atau meningkatnya cyanosis, dan menurunnya intensitas di murmur. Dahulu kala, kalau dulu orang hanya melihat bahwa kalau yang namanya spell itu disebabkan oleh tetralogy ovalis. Tapi kita sudah ketahui bersama bahwa semua penyakit dengan fisiologi RVOT obstruction dengan shunt pada di tingkat ventricle ini, dia akan mengakibatkan yang disebutkan dengan hypoxic spell. Berikutnya teman-teman sekalian adalah tentang cardiac auscultation. Apakah ada murmur? Dan hal ini harus diketahui untuk kita dokter. Nah, dok, ternyata dengerin murmur pada anak susah ya dok ya. Gimana? Anaknya nangis terus. Lagu gimana tips and tricksnya ya? Jadi saya ajarkan ya untuk teman-teman yang kerja di poliklinik ya. Dan kalau kerja pada anak-anak itu nggak bisa kayak kerja di dewasa ya. Kalau kita baca buku pemeriksaan fisik, kita mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Kepada anak nggak bisa ya. Kita kalau anaknya masih diam-diam aja langsung diauskultasi aja. Jadi sehingga kamu dapat bisa mendengar apa bunyi jantung dari anak. Ketika anaknya nangis ya sudah selesai, kita nggak bisa dengar bunyi jantung. Jadi jangan kayak mahasiswa begitu kerja bangsal, kamu anamnesis lama gitu ya di poli, bayi anaknya udah bete ya nangis ya nggak bisa didengarin ya. Kita tahu heart murmur ini disebabkan karena turbulent blood flow ya. Itu turbulent blood flow itu karena ada penyempitan pada struktur. Misalnya ada stenosis atau ada regurgitasi atau aliran balik. Dengan adanya turbulensi, maka ada kebisingan yang diteruskan oleh cairan itu dan diantarkan oleh
dinding dada sampai ke permukaan, sehingga Anda bisa dengarkan kelainan atau tambahan bunyi jantung pada pemeriksaan auskultasi. Teman-teman sekalian, setelah anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita pakai alat bantu diagnostik yang sederhana yang ada di puskesmas. Apa alat bantunya? Alat bantunya adalah chest X-ray. Teman-teman sekalian, chest X-ray merupakan apresiasi dari normal anatomi sebagai kunci untuk mengerti tentang patologik yang terjadi pada penyakit jantung bawaan. Nah, oleh karena itu, sebelum Anda mulai dengan membaca foto, Anda harus tahu bagaimana hubungan atau bagaimana normal contour dari cardiomyopathy. Nah, ternyata pediatric chest X-ray ini cukup membantu dalam mendiagnosis penyakit jantung bawaan. Chest X-ray provide economical, easy to perform, dan menyediakan informasi penting yang didapat untuk membuat diagnosis yang baik. Ya. Nah, kontur ini kita mulai dari atas kiri, itu adalah mulai dari SVC, kemudian aorta ascendens, kemudian right atrial appendage, dan right atrium. Sedangkan yang kiri mulai dari aorta ascendens, segmen pulmonal, kemudian dilanjutkan LAA atau pinggang jantung, dan terakhir adalah left ventricle. Teman-teman sekalian, right ventricle ada di mana? Ternyata right ventricle itu ada di depan, ya, dan di posisi tengah. Sehingga bila terjadi pembesaran pada ventricle kanan, maka dia tidak terlihat, ya, tidak terlihat adanya pembesaran ventricle kanan, melainkan dia mengubah posisi dari surrounding tissues, yakni LV-nya akan terangkat ke atas dan ke lateral. Ya. Jadi kalau ditanya pembesaran ventricle kanan secara AP sulit dilihat. Kenapa? Karena memang dia posisinya di tengah, ya. Jadi dia kalau ada membesar, dia akan menggeser struktur yang lain. Berikutnya teman-teman, pada chest X-ray kita harus lihat dari corakan paru. Corakan paru normalnya, ya, mencapai 1/3 sampai 2/3 dari lapangan pandang paru kanan dan kiri. Nah, apa yang dimaksud dengan oligemi? Oligemi itu adalah aliran paru yang berkurang, ya, ditandai dengan parunya sepi, vaskularisasi parunya hanya terlihat kurang dari 30%. Apa sih, Dok? Artinya kalau reduced pulmonary blood flow, jadi aliran darah ke parunya kurang. Contohnya pada tetralokyofalo atau critical pulmonary stenosis, ya. Nah, berikutnya teman-teman adalah EKG, ya. Ya, kalau Anda mengikuti kuliah saya di Inner Heart Rhythm semalam, ya, bahwa EKG ini, saya ulangi lagi, EKG ini adalah tools yang sangat sederhana yang bisa membantu untuk mendiagnosis penyakit jantung bawaan. Ya, nah, bagaimana EKG ini ditemukan oleh Tuan Eindhoven, seorang Belanda peranakan Indonesia. Dari mana lahirnya? Lahirnya di Semarang. Jadi teman-teman sekalian, dokter Indonesia, kalau Anda nggak bisa baca EKG, artinya Anda kurang menghargai karya bangsa sendiri. Ya. Jadi dokter Indonesia wajib bisa baca elektrokardiogram. Ya. Jadi kalau Anda mau, ya hubungi PR kita terdekat untuk sharing tentang EKG, ya, kalau mau belajar, ya, atau baca buku, baca di internet, atau di iPad sendiri nanti kita akan bahas tentang EKG. Ya. Berikutnya adalah need step by step systematic approach. Ya. Apa? Mulai dari rhythm dan rate-nya, origin dari pacemaker-nya, gelombang P, QRS axis, chamber localization, dan chamber hypertrophy and enlargement. Nah, teman-teman sekalian, yang nggak enak pada pediatrik EKG adalah ternyata
heart rate, QRS axis, as well as amplitudes of the P and QRS waves. Ini tergantung pada usia dan heart rate-nya juga. Ya. Nah, cardiac maturation occurs gradually. Jadi kalau kita lihat bayi baru lahir, nadinya bisa 140, tapi kamu sekarang udah usianya 18-20 tahun, oh sekarang heart rate-nya kok rendah ya. Kenapa? Karena kalau disebutkan kalau dewasa itu lebih mature ya. Jadi intinya di pengendalian diri. Apa sih pengendalian diri, Dok? Tonus parasimpatis akan meningkat sesuai dengan pertambahan usia. Itu yang menyebabkan heart rate bayi itu masih 140, tapi heart rate kamu udah 60 ya. Berikutnya juga karena pertumbuhan dari massa dari jantung yang mengakibatkan heart rate-nya bisa turun karena untuk efisiensi. Ya. Berikutnya adalah laju jantung sama dengan dewasa, 300 dibagi kotak kecil. Ingat ya, pada anak-anak banyakkan adanya sinus arrhythmia. Nah, kemudian heart rhythm, bagaimana mengetahui heart rhythm? Kita lihat gelombang QRS. Gelombang QRS ada nggak? Kalau nggak ada namanya asystole. Kemudian QRS-nya itu teratur atau enggak? Ya, kalau nggak teratur ada yang namanya atrial flutter atau atrial fibrilasi. Kemudian QRS-nya itu sempit atau lebar. Kalau dia sempit berarti dia impulsnya berasal dari supraventricle. Sedangkan kalau QRS-nya lebar adalah impulsnya adalah dari supra branch. Berikutnya adalah gelombang P. Gelombang P ini terlihat bila dia posisi normal dan situs solitus itu di lead 1 selalu positif, di AVR selalu negatif. Catat ya. Di lead 1 selalu positif, IVR selalu negatif. Ya. Nah, normal sinus rhythm adalah gelombang P yang tadi positif di lead 2 ya. Dan mengikuti di belakang P selalu ada QRS kompleks dengan konstan PR interval. Ya. Berikutnya teman-teman sekalian, pada jantung pediatrik ini tentang chamber localization ini sangat-sangat penting. Ya, saya sedikit sharing bahwa kalau pada normal sidedness atau situsnya solitus, maka atrium kanan ada di sebelah kanan atrium kiri. Kalau namanya mirror image atau situs inversus, maka atrium kanan ada di sebelah kiri atrium kiri atau yang disebut dengan mirror image. Ya, ini contohnya situs solitus, lihat gelombang P di lead 1 positif, in AVR negatif. Bagaimana kalau ini? Ya, gelombang P di lead 1 dia negatif, AVR adalah positif. Nah, teman-teman sekalian, morfologi atrium ini juga macam-macam ya. Ada yang disebut dengan morfologi ambigu atau dengan morfologi bingung. Apa sih yang dimaksud dengan morfologi bingung? Ternyata atrium kanan itu dua-duanya bisa, atriumnya itu dua-dua bisa berupa atrium kanan atau dua-duanya bisa atrium kiri. Dan ini mengakibatkan apa yang dimaksud adanya perubahan dalam impuls EKG yang akan diberikan. Contohnya pada right atrial isomerism, pada kedua atrium itu ada SA node-nya, sehingga pada rekam EKG ada namanya dual AV node, dual SA node function atau double multiple P wave ya, double P wave. Nah, bagaimana kalau dengan LA isomerism? LA isomerism nggak ada, dua-duanya LA. Jadi dua-duanya atrium kiri, lu atrium kanannya kemana? Nggak tahu, hilang kemana ya. Nah, terus gimana dong EKG-nya? Dia nggak punya SA node. Lu terus gimana? Mati dong? Nggak mati. Dia keluarkan impuls mulai dari atrial rhythm atau apes-apesnya keluar dari junctional rhythm. Ya. Nah, berikutnya teman-teman, pada EKG bisa kita tahu koneksi AV. Nah, sebelum kita masuk dengan koneksi AV, kita lihat ya bahwa impuls jantung itu dari SA, kemudian dia masuk ke interatrial pathway,
Itu interatrial pathway itu interatrial pathway itu terdiri atas Bachmann, Wenke, dan Toro. Kemudian dia terjadi perlambatan di AV node ya. Jadi semua impuls dari atrium itu tidak semuanya serta-merta diteruskan ke ventricle, tapi dia butuh rem sedikit. Ya, kenapa dia butuh rem ya? Allah sudah mendesain AV connection ini. Ternyata AV connection itu sealed alias kedap listrik, kecuali ada satu jalan yaitu namanya AV node. Sehingga kalau ada storm pada atrium, maka dia tidak menyebabkan storm pada ventricle alias ventricle fibrilasi. Nah, kita tahu teman-teman sekalian bahwa setelah pada AV node ini, maka impuls itu akan berjalan ke sebelah kiri septum. Ya. Nah, dengan dia berjalannya ke arah kiri septum, kalau kita baca, maka mitral akan menutup terlebih dahulu dibandingkan tricuspid dengan kaitan kira-kira beberapa milisekon. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah dengan adanya aktivasi septum sebelah kiri, kemudian dia ke septum sebelah kanan dulu. Kemudian setelah itu dia baru mengaktifasi the whole left ventricular muscle. Kemudian diakhiri dengan right ventricular muscle. Sehingga EKG di precordial lead, kalau kita periksa di V6, maka gambarnya QRS. Kalau kita bahas di V1, dia gambarnya RS. Ya. Nah, RS ini merupakan gambaran morfologi dari ventricle kanan, dan QRS ini adalah morfologi dari ventricle kiri. Sehingga bila Anda melakukan pemeriksaan EKG dan pada precordial lead terdapat QRS kompleks pada V1, maka jangan-jangan posisi ventricle kanan ini ada di sebelah kiri dari ventricle kiri, alias inversus. Ya, jadi kalau pada ventricular inversion, di mana ventricle kiri ada di sebelah kanan dari ventricle kanan, maka rekaman pada V1 gambarnya adalah QRS. Normalnya tadi QRS ada di mana? Di V6. Ya. Ini sistem konduksi, tadi saya sudah jelaskan, SA, interatrial pathway, Bachmann, Wenke, dan Toro, kemudian masuk ke AV node, kemudian masuk ke septum sebelah kiri, kanan, kiri semua, dan kanan. Nah, teman-teman sekalian, ada yang dimaksud dengan bundle branch block. Bundle branch block ini terjadi karena right bundle branch block ini terjadi karena ada block pada right bundle branch. Itu maka impulsnya dari septum sebelah kiri nggak bisa langsung masuk ke septum sebelah kanan karena dia berputar lewat sebelah kiri masuk ke kanan. Oleh karena itu terdapat gambaran kuping kelinci pada lead V1 ya, RESR patron pada V1 atau V2. Ya. Nah, ternyata right bundle branch block ini juga sering terjadi pada pasca operasi VSD closure. Kenapa? Karena right bundle branch itu dia berjalan tepat di atas ridge atau rim dari VSD. Berikutnya adalah left bundle branch block. Left bundle branch block ini ya, dia terjadi karena ada sumbatan atau adanya ketidakpatenan jaras yang memberikan listrik kepada ventricle kiri, yaitu left bundle branch-nya dia terputus. Oleh karena itu dia jalan lewat sebelah kanan. Oleh karena itu gambaran kuping kelincinya ada di mana? Kalau tadi right bundle branch block di mana, teman-teman? Di V1 atau V2. Kalau ini left bundle branch block, kuping kelincinya di V5 atau V6. Berikutnya teman-teman, pada bayi di dalam kandungan di mana ventricle kanan itu banyak sekali kerjanya karena dia mengovercome tekanan sistemik ya. Sedangkan setelah bayi lahir, maka ada dua masalah yang merubah semuanya. Satu adalah di mana tekanan parunya turun drastis.
Kemudian yang kedua adalah meningkatnya systemic vascular resistance. Sehingga pada neonates yang besar adalah komponen dari ventrikel kanan, ya. Tetapi karena ventrikel kanan itu memompa ke paru dan tekanannya cuma nggak begitu tinggi, dan systemic vascular resistance-nya meningkat, maka massa dari ventrikel kiri akan lama-lama bertambah, sehingga QRS aksis bayi tadi di sebelah kanan, kemudian dia pada beranjak dewasa, ya, berubah ke sebelah kiri, ya, paham ya? Gampang sekali. Nah, ini contoh kelainan jantung bawaan, ya. Kita lihat di sini iramanya sinus, lihat gelombang P di lead 1 positif, AVR negatif. Artinya apa? Situsnya solitus, kemudian lihat gelombang P-nya normal, PR segmennya normal, kemudian kita lihat di sini gambarannya apa? Gambaran RS di V1. Oh, kalau RS di V1 berarti ventrikel kanan ada di sebelah kanan dari ventrikel kiri. Kemudian kita lihat di sini aksis QRS-nya kok ke kiri, ya. Ke superior kiri, ya. Wah, jadi ada yang beres. Teman-teman sekalian, dok, kenapa sih pada AV septal defect itu aksisnya berubah ke kiri dan superior? Karena pada AV septal defect ini berkas his dan AV node-nya bergeser ke inferior dan posterior, sehingga aksisnya berubah, ya. Nah, chamber enlargement kita tahu ada left atrial enlargement, itu ada gambaran M shape pada lead 2. Kalau right atrial enlargement adanya gambaran P pulmonal pada lead 2. Berikutnya adalah chamber enlargement left ventricle hypertrophy, ya, di mana R tambah S itu tinggi, hasilnya sesuai dengan tabel. Nah, pada right ventricle hypertrophy ada gambaran R lebih dari S di V1. Atau yang kedua adanya gambaran right bundle branch block pada V1 yang incomplete. Apa sih, dok, yang dimaksud dengan incomplete? Yaitu QRS-nya di bawah dari, atau QRS duration-nya masih normal, walaupun gambarannya right bundle branch block. Kalau pada dewasa kita punya tahu QRS normal itu kurang dari 0,12. Kalau anak berapa? Nah, itu tergantung ininya, ya, tergantung umurnya. Ya, tadi kan saya katakan sesuai umur dan heart rate-nya. Nah, jadi kita harus lihat tabel, ya. Tadi saya sudah katakan bahwa neonates itu right ventricle dominan. Kenapa? Karena right ventricle bekerja keras dibanding dengan adults menjadi left dominan, sehingga aksisnya akan berubah karena fisiologi dari massa dari ventricle itu berubah, ya. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita melakukan a glimpse of the diagnostic tool, saya akan sharing sedikit tentang penyakit jantung tersering yang masuk ke dalam kompetensi dokter umum, ya. Pertama adalah atrial septal defect. Atrial septal defect merupakan komunikasi di dalam atrium, ya, komunikasi di dalam atrial septum yang mengakibatkan adanya pergeseran atau perpindahan darah dari atrium kiri ke atrium kanan. Nah, secara embriologi, lokasi dari defek septum atrium itu dibagi 4, yaitu osteum secundum ASD atau secundum ASD, osteum primum ASD, sinus venosus defect, dan coronary sinus atau unroofed coronary sinus ASD. Nah, teman-teman sekalian, ternyata jenis ASD yang paling banyak adalah secundum ASD, di mana secundum ASD ini adanya pas di tengah-tengah, ini kita lihat gambarnya, ya. Nah, kalau di tengah-tengah maka dia gampang, ya, dilakukan penutupan secara transcatheter. Kalau ASD primum ini harus dioperasi. Kalau SVD di atas, ya, sekarang ada dikembangkan percutaneous SVD closure dengan memasang stent graft di situ, ya. Nah, tapi di Indonesia belum, ya. Pada ASD terjadi perpindahan darah pada level atrium. Nah, kita ketahui atrium kanan dan atrium kiri tidak berbeda bermakna tekanannya. Atrium kanan 2-8, atrium kiri 2-12 mm air raksa. Nah, karena dia slow flow,
atau low pressure flow, maka dia biasanya tidak bergejala. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kok pasien saya ASD, oh nggak ada gejala kan? Ini saudara saya nggak bergejala kok, dokter berani-beraninya nih, vonis dia sakit jantung. Nah, itu. Kita ketahui pada ASD dia tidak bergejala. Kenapa? Karena dia low pressure. Nah, tapi kalau kita diamkan aja, ada yang namanya PA pressure-nya makin meningkat, dan akhirnya irreversible yang disebut dengan Eisenmenger syndrome. Nah, clinical presentation-nya, jadi dia asimptomatik sampai dekade 2, dekade 3. Nah, kalau misalnya IC-nya besar sekali, maka dia sering cepat capek, dia nggak tumbuh, sering batuk panas, dan kalau sudah terjadi Eisenmenger kompleks, dia mengalami cyanosis. Nah, teman-teman sekalian, kata kunci pada kata kunci pada ASD ini adalah pada auskultasi terdengar yang disebut wide fixed split. Dok, gimana cara dengarnya wide fixed split? Nah, belajar ya. Saya nggak bisa terangin hari ini, terlalu singkat ya kalau kita masuk ke lambung jantung. Nah, pada ASD di mana ada pergerakan aliran dari atrium kiri ke atrium kanan, maka chamber yang terbuka adalah chamber di right atrium, right ventricle, dan pulmonary artery. Ya, kalau kita baca bentuknya, maka batas jantung kanannya itu membesar karena right atrium yang besar, kemudian apexnya tergeser ke lateral dan terangkat karena right ventricle-nya membesar, dan segmen pulmonalnya menonjol. Ya, kita lihat di sini ya, batas jantungnya ini sebelah kanan agak membesar, kemudian apexnya bergeser ke lateral dan terangkat, dan ini tak kelihatan pulmonary segmen yang menonjol, dilihatin corakan vaskulernya juga yang meningkat. Nah, pada elektrokardiogram kita lihat di sini iramanya sinus, aksisnya ke kanan, kemudian ada gambaran right bundle branch block incomplete. Nah, ini adalah EKG patok mnemonik dari ASD. Ya. Berikutnya adalah tentang ventricle septal defect. Nah, ventricular septal defect ini merupakan hubungan antara interventricular septum. Jadi, dia menghubungkan antara ventricle kiri dan ventricle kanan. Secara embriologi, VSD ini dibagi adalah tipe muskular, perimembranous, doubly committed subarterial, dan juxta-arterial. Nah, teman-teman sekalian, dari sekian banyak jenis VSD ini yang paling sering adalah kita sebagai orang Asia yang paling sering adalah perimembranous VSD. Ya. Nah, gejala klinis pada VSD ini tergantung dari besarnya lubang. Ya. Jadi kalau lubang VSD ini kecil, maka dia terjadi normal growth and development. Dia tidak gejala, cuma gejalanya ada pansystolic murmur atau holosystolic murmur. Jadi pasiennya ini nggak bergejala, pas diperiksa auskultasi kok keras sekali gitu. Jadi kalau semakin keras dia sebenarnya defeknya nggak terlalu besar ya. Nggak kedengeran murmur, jangan-jangan dia balance ventricle nggak ada perpindahan. Nah, teman-teman sekalian, pada moderate to large VSD, maka gejalanya yang timbul adalah congestive heart failure, disertai dia failure to thrive alias tidak tumbuh atau gagal tumbuh, heparnya membesar, diaphoresis, dan Eisenmengerisasi bisa terjadi jauh-jauh lebih cepat dibandingkan dengan ASD. Ya. Nah, kita ketahui bersama bila terjadi lubang pada interventricular septum, maka yang membesar bukan jantung kanannya ya, tetapi justru yang membesar adalah atrium kiri dan ventricle kiri disertai pembesaran dari pulmonary artery. Sehingga kita bisa melihat di sini pada chest X-ray ada hilangnya pinggang jantung dan apexnya, ventricle kiri, batas jantung kirinya tergeser ke lateral dan tertanam. Kenapa kok tertanam? Karena yang membesar adalah ventricle kiri. Nah, tadi kalau ventricle kanan yang membesar apa? Apexnya tergeser ke lateral dan terangkat.
Kenapa terangkat? Karena ventrikel kanan yang membesar. Sedangkan kalau ventrikel kiri yang membesar, apexnya bergeser ke lateral dan tertanam. Ya, paham ya? Nggak pakai lupa. Terus kemudian kita lihat di sini adanya corakan vaskuler yang meningkat. Nah, kita lihat corakan vaskuler tadi apa normalnya, teman-teman? Normalnya adalah antara 1/3 sampai 2/3. Kita lihat di sini kok sampai pinggir-pinggir ya ada corakan vaskuler. Berarti ini disebut phletora atau increased pulmonary blood flow ya. Nah, pada EKG disebutkan adanya yang khas, boleh dicatat adalah adanya pada VSD yang besar terjadi pembesaran ventrikel kiri dan ventrikel kanan atau namanya biventricular hypertrophy. Nah, ada fenomena EKG yang terkenal yang menjadi patognomonik dari biventricular hypertrophy, yakni adanya gambaran Katz-Wachtel fenomena. Apa definisi dari Katz-Wachtel fenomena? Di mana R ditambah S di V3 atau V4 lebih atau sama dengan 50 mm. Sambukses ada yang lebih dari 70. Tapi kita baca satu buku kok dari Newell and Park, ya kriterianya adalah R ditambah S di V3 atau V4 lebih dari 50. Ya. Nah, berikutnya teman-teman adalah tentang persisten atau patent ductus arteriosus. Patent ductus arteriosus atau PDA merupakan persistent opening dari fatal ductus. Dia berasal dari arcus 6 aorta kiri. Dia biasanya menutup secara fungsional dalam 24 jam pertama setelah lahir dan secara anatomis akan menutup dalam 3-4 minggu pada beberapa kasus terbanyak. However, beberapa ductus tidak pernah menutup. Contohnya karena genetics atau dia tinggal di pegunungan ya. Nah, apa sih yang menyebabkan ductus itu menutup? Ketika bayi itu lahir, maka akan terjadi peningkatan dari oxygen tension. Oxygen tension yang meningkat akan menghambat ductal smooth muscle potassium channel. Akibat hambatan dari ductal smooth muscle kanal kalium ini, maka kalsium influxnya akan masuk. Kalsium influxnya makin banyak mengakibatkan ductal constriction. Di satu sisi, bayi lahir eliminasi dari plasenta sehingga prostaglandin dan prostasiklin akan menurun dan sisanya akan termetabolisir oleh paru-paru. Ya, sehingga ini terjadi ductal constriction. Teman-teman sekalian, ternyata PDA ini pada penyakit jantung bawaan kritis itu dipertahankan. That's called namanya duct dependent physiology. Secara fisiologi, duct dependent physiology ini terbagi atas 3 masalah. Satu adalah duct dependent pulmonary circulation, itu karena alur keluar ventrikel kanan atau pulmonary artery tidak bisa memprovide sehingga dia butuh source untuk masuk atau memperdarahi aliran darah paru sehingga anaknya bisa melakukan pertukaran oksigen. Contohnya pada pulmonary atresia atau critical pulmonary stenosis. Duct dependent systemic circulation terjadi pada obstruksi alur keluar ventrikel kiri. Kalau tadi duct dependent pulmonary circulation terjadi pada obstruksi alur keluar ventrikel kanan, misalnya pulmonary atresia. Kalau adanya sumbatan pada alur keluar ventrikel kiri, misalnya aortic stenosis atau hypoplastic left heart syndrome disebut duct dependent systemic circulation. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir adalah mixing duct dependent. Mixing duct dependent ini terjadi pada transposition of the great arteries. Nah, ini harus dicatat untuk teman-teman frontliners ya. Apa yang dimaksud dengan critical congenital heart disease screening protocol? Nah, tadi yang saya katakan gampangnya apa? Gampangnya adalah cek saturasi
di tangan kanan dan kaki. Ya, saya ulangi lagi ya, saturasi tangan kanan dan kaki. Kalau saturasinya udah di bawah 90, langsung dikonsul ke dokter jantung. Kalau saturasinya berbeda 5%, dia harus langsung ke dokter jantung. Saturasi perbedaannya 3-5%, diulangi lagi. Ya. Kapan dilakukan critical congenital heart disease screening protokol ini? Adalah sewaktu bayi mau pulang dari kamar bayi. Jadi Anda sebagai frontliner yang jaga di kamar bayi, sebelum bayinya pulang, harus dilakukan newborn critical congenital heart disease screening. Kenapa, Dek? Kalau kamu nggak kontrol, tiba-tiba pasiennya mengalami duct dependent physiology, dan itu PDA langsung tiba-tiba menutup, nah pasiennya bisa meninggal mendadak. Ya, teman-teman sekalian, sekarang ini saya nggak mau bahas tentang duct dependent circulation, tapi saya saya akan membahas tentang hemodynamics pada PDA. PDA adalah melakukan bila terbuka dia melakukan hubungan antara aorta dan pulmonar, sehingga terjadi aliran darah dari aorta dan pulmonar. Secara fisiologi, tekanan aorta baik sistolik maupun diastolik jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan pulmonar, sehingga aliran darah dari aorta ke pulmonar ini akan selalu mengalir baik pada fase sistolik maupun diastolik, sehingga murmur yang didapatkan adalah continuous murmur. Paham ya? Kenapa PDA itu continuous murmur? Nah, kalau PDA-nya kecil, frequently asymptomatic. Moderate to large PDA, dia bounding pulse, sering batuk panas berulang, ya, ada machinery murmur atau continuous murmur. Nah, bagaimana kalau kita lihat di foto ronsen, hampir sama dengan VSD, yaitu adanya pembesaran dari atrium kiri, ventricle kiri, dan pulmonary artery. Jadi kalau kita lihat di sini, fotonya adalah pinggang jantungnya menghilang, terus kemudian ada pergeseran, apex ke arah lateral dan tertanam, dan segmen pulmonalnya menonjol. Ya, kita lihat di sini seperti ini. Nah, terakhir teman-teman sekalian, yaitu kita bahas tentang tetralogiovalo. Tetralogiovalo merupakan penyakit jantung bawaan biru yang tersering. Kita tahu dulu waktu di pelajaran di fakultas pasti apa yang dimaksud dengan tetralogiovalo adalah PS, VSD, overriding aorta, dan RVH. Saya pengen ngajarin yang agak berbeda ya, di mana disebutkan pada tetralogiovalo ini disebut adanya monologi of Stenson. Apa yang dimaksud dengan monologi of Stenson? Monologi of Stenson ini menyebutkan bahwa terjadi satu kelainan pada tetralogiovalo, yaitu adanya deviasi septum infundibulum ke anterocephalat atau anterocephalat malalignment of coronal septum. Nah, dengan adanya deviasi septum infundibulum ke anterocephalat, maka akan terjadi subpulmonary stenosis dengan VSD subaortic dengan overriding aorta, dengan konsekuensi hemodynamics right ventricular hypertrophy. Nah, pada tetralogiovalo, kenapa sih terjadi biru? Kita lihat di sini, ya, darah dari atrium kanan masuk ke ventricle kanan, ya, harusnya masuk ke paru. Tapi karena ada pulmonary stenosis, dia cari jalan yang lebih gampang ya, dia lewat VSD masuk ke aorta. Jadi kalau kita lihat di sini fisiologinya adalah RVOT obstruction atau sumbatan pada alur keluar ventrikel kanan dan ada VSD. Nah, ini pasiennya biru nggak, dok? Pasiennya biru. Kenapa? Karena darah kotor ini dia nggak bisa masuk ke paru, dia justru masuk ke aorta. Jadi fisiologi RVOT obstruction dengan shunt. Nah, teman-teman sekalian, pada fisiologi seperti tetralogiovalo ini, gejalanya adalah biru dan sering disertai oleh spell atau kalau anak besar squatting.
Apa yang dimaksud dengan squatting? Yaitu dia jongkok ya. Jadi kalau ditanya, Bu, anaknya biru nggak? Iya, iya. Kalau capek jongkok nggak? Iya, udah itu. Itu namanya body obstruction fisiologi atau yang paling sering disebutnya tetralogy of Fallot. Nah, pada bayi-bayi yang lebih kecil ada keadaan yang namanya spell. Spell itu adalah keadaan biru yang semakin biru disertai dengan frantic crying atau nangis yang merintih, kemudian gelisah, nggak bisa ditenangkan anaknya. Kalau kita periksa murmurnya nggak ada, dia kejang-kejang dan bisa berakhir pada kematian. Ya. Nah, ini ya tadi yang saya katakan dengan spell. Apa sih yang terjadi pada spell hypoxic itu ya? Ternyata pada spell hypoxic itu diawali dengan increase endogenous catecholamin. Gimana kalau caranya increase endogenous catecholamin? Biasanya anaknya nangis terus, atau dia rewel, atau dia dehidrasi, ya, atau dia diare, ya. Dengan adanya increase sympathetic tone ini, dia akan meningkatkan heart rate. Dengan meningkatnya heart rate, dengan meningkatnya heart rate dan respiratory rate, maka dia akan meningkatkan oxygen consumption. Get the point? Nah, dengan meningkatkan oxygen consumption, terus terjadi reduce diastolic ventricular filling time. Akibatnya, cardiac output-nya akan menurun, terjadi metabolic acidosis. Karena metabolic acidosis, maka systemic vascular resistance-nya turun, maka right to left shunt pada VSD makin besar, makin cyanosis, makin acidosis, makin SVR makin turun lagi, right to left shunt makin besar, putar, mati. Oleh karena itu kita sebagai dokter harus bisa memutus rantai pada kegawatan pada penyakit jantung bawaan. Salah satunya adalah spell hypoxic. Nah, teman-teman sekalian, kalau anaknya udah gede, dia udah pinter. Supaya nggak spell, dia jongkok. Apa sih yang terjadi pada jongkok ini? Maka systemic vascular resistance-nya akan meningkat. Lower extremity venous return-nya akan turun. Volume unsaturated venous blood-nya akan turun. Sehingga kadar birunya itu bisa dikurangi. Ya. Nah, apa yang kita bisa lihat pada ronsen pada tetralogy of Fallot ya. Tetralogy of Fallot ini lihat ada pembesaran dari atrium kanan dan ventricle kanan. Jadi apexnya tergeser ke kiri dan terangkat. Lihat kalau tadi pada VSD, ASD, PDA ada penonjolan pada segmen pulmonal, tetapi pada tetralogy of Fallot terjadi pulmonary bay alias adanya hilangnya segmen pulmoner. Jadi gambaran ronsennya ini gambaran jantungnya seperti boot shaped appearance. Jadi gambaran boot shaped. Nah, sedangkan kita lihat ini corakan parunya Pak, kok sepi banget. Ini yang dimaksud dengan oligemia atau corakan paru berkurang atau aliran darah paru yang menurun. Ya, nah teman-teman sekalian, pada tetralogy of Fallot ini EKG-nya sangat khas, boleh dicatat yaitu sinus rhythm, ya aksisnya ke kanan, ada RVH karena R tinggi di V1 dan terjadi abrupt R. R tinggi tiba-tiba rendah. Ini terjadi karena ada VSD yang cukup besar. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita menutup kuliah ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari kuliah ini bahwa penyakit jantung bawaan itu dipetakan oleh Profesor Lili Rilantono ya menjadi algoritma yang lebih sederhana ini. Memang algoritma ini hanya membuat Anda memahami big picture. However, this dichotomy ini merupakan oversimplifikasi. Tapi ini nggak apa-apa, supaya Anda bisa dengan mudah memahami penyakit jantung bawaan. Contohnya bayinya biru, sering batuk panas enggak sering batuk panas, dia suka jongkok, oh dia decrease pulmonary blood flow ya, oligemi, terus EKG-nya aksisnya ke kanan, oh pasti tetralogy of Fallot. Pasiennya tidak biru tapi batuk panas berulang, oh berarti di sini kan. Nah, aksisnya kemana EKG-nya? Aksisnya ke kanan, oh ASD ya.
Nah, saya sebelum menutup kuliah ini izin Dr. Bayu, saya bawa tur sedikit ke cath lab. Ya. Jadi treatment dari penyakit jantung bawaan itu kalau dulu semua dibawa ke kamar operasi, kalau sekarang kita masuk ke cath lab ya, walaupun juga sebagian masih dikerjakan di kamar operasi. Kenapa sih kita masukkan ke cath lab? Karena mortality turun, morbidity turun, complexity turun, dan cost-nya juga turun. Ini kita lihat non-surgical intervention di National Cardiac Center harapan kita. Saya kerja di cath lab, jadi pekerja penuh di cath lab mulai dari 2017 sampai hari ini. Ini kita 2020 ini menurun karena ada wabah C-19. Kita lihat sini, ini adalah contoh penutupan dari PDA, ya. Jadi ini kateternya ini masuk ke dalam PDA, kemudian dilakukan penyumpelan atau penutupan ya. You can advance that balloon up through the vein into the heart under X-ray guidance, which is what catheterization is. And then you position the balloon across one side of Ya, ini sheetnya kita masukkan ke atrium kiri dari atrium kanan, ya. Kemudian kita tutup defeknya ya. Ya, ini. Kemudian kita tutup ya. And then once it's securely against the wall on the left side, we open up the right side of the disc, and that right side of the disc gets positioned up against the right side of that hole or the defect there. Once we're secured that the defect is fully covered, at that point the position is Ya, good. ini adalah penutupan transkateter ya. Jadi AIC-nya ditutup tapi nggak pakai bedah. Nah, ini adalah transkateter intervention dari coarctatio aorta. Kemudian ini adalah balon pulmonary valvuloplasty. Kalau ini adalah balon aorta valvuloplasty. Ini adalah perforasi dari athletic pulmonary valve, kemudian ini trombektomi, dan ini contoh dari salah satu kegawatan dari penyakit jantung bawaan, yaitu Bitition yang mampet, kita lakukan Bitition stenting. Kemudian ini adalah retrieval foreign bodies, jadi ada ini occluder yang lepas ke pulmonary artery, kita bisa retract ini. Kemudian ini adalah coiling dari kolateral, kemudian yang ini adalah percutaneous, pemasangan percutaneous pulmonary valve ya. Kemudian kita di Rumah Sakit Jantung Harapan kita juga melakukan critical congenital heart disease intervention. Contohnya ini melakukan percutaneous balon aorta valvuloplasty pada pasien dengan gagal jantung. Kita lihat di sini. Kemudian kita kerjakan nih, lihat ini. Dan di sini kita kembangkan balonnya dan hasilnya baik, pasiennya bisa pulang. Kemudian coag balloning ya, kita lihat di sini arcus aortanya ada yang menyempit banget di sini ya. Kemudian kita lakukan balon angioplasti ya. Kita lihat ini dari sempit kita kembangkan. Ya, akhirnya melebar. Ini adalah pressure sebelum, sekarang ini pressure sesudah, pressure gradient antara aorta ascendens dan descendens menjadi rendah. Ini adalah PDA stenting yang pertama kita kerjakan di harapan kita, ya, karena ketidaktersediaan prostaglandin waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan balon aorta balon pulmonal valvuloplasty. Terakhir anaknya bisa udah sekolah tapi sering pusing ya. Setelah diperiksa ternyata masih ada PFO, right to left shunt. Kemudian kita lakukan PFO closure, transkateter. Akhirnya pasien sekarang sudah berusia 8 tahun, saturasi 100%, aktivitas baik, anaknya juara terus ya. Tadinya pasiennya saturasinya cuma 15%. Alhamdulillah dengan rahmat Allah ya. Berikutnya ini adalah pertama di Indonesia kita melakukan LVOT stenting pada transposition of the great arteries. Kita lihat di sini ada stenosis pada TGA, stenosis pulmonar pada TGA, saturasi cuma 15% juga. Kemudian kita lakukan di sini stenting dari LVOT, ini hasilnya baik, pasiennya saturasinya bisa naik ke 90%. Kemudian
Ini adalah intervensi pertama di Indonesia, yaitu melakukan hybrid treatment pada hypoplastic left heart syndrome ya. Alhamdulillah kita bisa kerjakan hybrid dengan melakukan IAS stenting, kemudian PDA stenting, dan terakhir bilateral pulmonary artery bending. Berikutnya zero fluoroscopy intervention. Jadi dulu kita melakukan semua based on the X-ray, kemudian kita teliti ternyata X-ray ini kurang baik ya, terutama pada tenaga kesehatan ya, efek sampingnya berat ya, bisa katarak, bisa kanker. Jadi walaupun di harapan kita penggunaan X-ray ini cukup rendah, tapi kita kumulatif dose akan menyebabkan kerusakan pada organ-organ. Kalau buat pasien cuma sekali, tapi untuk tenaga kesehatan ya, kita melakukan inovasi yaitu dengan zero fluoroscopy teknik, di mana dia menggunakan ekokardiografi only dan dia menghilangkan fluoroskopinya ya. Jadi nggak perlu pakai apron lagi. Jadi ini seperti saya dulu belajar dengan classical cockpit berubah menjadi gelas cockpit. Ini adalah publikasi kita di Rumah Sakit Jantung Harapan kita ya tentang zero fluoroscopy pertama dilakukan dengan wanita hamil. Ini ada data hari ini. Kita zero fluoroscopy interventionnya juga sudah membaik dan kita melakukan proctorship ke seluruh Indonesia, dan sekarang hari ini center di Medan, Padang, Malang, dan Makassar sudah bisa melakukan zero fluoroscopy mandiri. Ini adalah perkuatan zero fluoroscopy ISD closure, ini adalah VSD closure, zero fluoroscopy. Kemudian ini adalah zero fluoroscopy PDA closure. Challenge-nya apa? Challenge-nya adalah kita butuh teknik yang lebih baik, tetapi ini merupakan hal-hal yang bukannya tidak mungkin, tapi kita bisa kerjakan. Nah, terakhir Dr. Bayu, mohon maaf telah terlambat 7 menit. Take home message-nya adalah early recognition, stabilization, and transport to an appropriate cardiac center are critically important. Ya. Nah, kemudian berikutnya clinical examination, X-ray dan EKG adalah cukup untuk memprovide critical information untuk mengenali congenital heart disease. Nah, teman-teman sekalian, jangan sampai lupa sebelum merujuk ke dokter jantung, pastikan bahwa pasien Anda memiliki gigi yang baik. Jadi konsulkan ke dokter gigi dulu. Jangan sampai pasien dengan defek jantung giginya bolong ya, karena justru endokarditis itu lebih menyeramkan. Saya kira terima kasih Dr. Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Adityo. As expected ya, sangat lengkap, sangat sistematik, very enjoyable to watch. Teman-teman juga bisa lihat ya perkembangan congenital heart disease management udah sangat maju oleh tim Dr. Adityo di National Cardiovascular Center Harapan Kita dan Rumah Sakit Jejaring. Pesannya jelas ya dok ya, Indonesia sama sekali tidak ketinggalan nih dok dari negara lain ya dok ya. Nah selain itu mungkin penting sekali ya untuk teman-teman di frontliner IGD, simple ya sebenarnya dok ya, screeningnya dengan menggunakan pulse oximetry saja. Nah mungkin kita akan mulai masuk nih dok ke sesi pertanyaan. Yang udah terkumpul, kita ada 4 pertanyaan nih dok. Nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut lagi, boleh ditulis atau boleh raise hand. Ya, jadi kalau mau ditulis boleh silakan. Ada pertanyaan dari Dr. Rian Yani, dokter. Izin bertanya dok, mengapa bisa orang pletora sering ISPA dok? Jadi pada pletora itu, ya, pada left direction itu terjadi ada 3 mekanisme. Satu ada engorgement dari arteri pulmonalis. Kemudian yang kedua ada engorgement pada sistem limfe. 2 sistem itu bila terjadi engorgement itu akan menyebabkan locus minoris resistensi sehingga dia lebih rentan untuk terkena pneumonia. Nah, alasan ketiga adalah biasanya pasien yang mengalami defek jantung itu dia mempunyai sindroma heterotaksi. Nah, pada heterotaksi sindrom ini terjadi immotile cilia. Jadi cilianya tidak bekerja dengan baik sehingga bersihan bronkus itu kurang baik sehingga juga terjadi locus minoris resistensi. Gitu Dr. Bayu. Baik. Terima kasih dokter. Bukan cuma karena banyak cairan aja yang lewat ya dok ya, tapi karena ada masalah lain yang muncul yaitu kondisi cilianya. Selain itu ada pertanyaan lagi dok, sama dari Dr. Rian Yani. Izin bertanya dok, bagaimana membedakan tipe cyanosis yang hiperkapni, hipoksia, dan hipoksemia dok? Ada nggak sih bedanya dok? Ya, jadi
Jadi kalau melihat secara klinis ya, kalau dia hiperkapnia biasanya dia ada takhipnea ya. Jadi yang penting adalah dari saturasi oksigen ya. Jadi kalau saturasi oksigennya itu kalau dia masalah paru, kita berikan oksigen 100%, itu saturasinya naik. Ya. Tapi memang kalau karena hipoksia dan hipoksemia kita harus cek dengan strop ya, secara klinis saya kira sulit untuk dinilai. Saya kira itu Dr. Bayu. Ya, terima kasih banyak dok. Ada lanjutan nih dok ya, ada dokter Erika nih dok, izin bertanya dok, bagaimana membedakan tipe Cynthia Iswandi. Dokter izin bertanya, pada pasien usia 21 tahun dengan VSD perimembran, overriding aorta 50% dan severe PS nih dok, ada severe pulmonary stenosis, apakah dapat disebut sebagai TOF? Namun secara klinis nggak ada cyanosisnya dok. Dan secara ronsen, gambaran dominan kanan dengan segmen pulmonal menonjol serta ada reverse coma sign. Mohon pencerahannya, dok. Ya, terima kasih. Jadi intinya apa yang dimaksud dengan tetralogiovalo adanya deviasi septum infundibulum kanderocephalan. Nah, bagaimana melihatnya? Ini sepertinya dokter Cynthia nih, dokter jantung ya kali ya. Dia bisa ada echo kali ya. Nah, jadi kita lihat dari parasternal short axis view. Dengan kita melihat parasternal short axis view, kalau terjadi deviasi septum infundibulum ke anterior, maka kita bisa sebut tetralogiovalo. Nah, kalau tidak terjadi deviasi septum infundibulumnya ke anterior, bisa diklasifikasikan menjadi VSD. Nah, ini kita lihat VSD mungkin dengan overriding, mungkin VSD subaortik dengan infundibular PS yang non-valo. Jadi intinya di septum infundibulum itu. Dokter sekalian bisa lihatnya di mana? Lihatnya kalau dokter jantung atau dokter spesialis anak konsultan jantung yang sudah melakukan ekokardiografi. Itu adalah dengan posisi short axis parasternal setinggi katup aorta. Dilihat infundibulumnya. Nah, klinis memang agak sulit ya, apalagi orang yang sudah besar ya, sudah dewasa ya. Jadi kita harus lakukan comprehensive view. Saya kemarin baru ketemu saya pada lead presenter TOF juga ya. Pasiennya datang dengan saturasinya 30% ya. Kita lihat fungsi jantungnya kurang baik. Oleh karena itu setelah saya periksa, dia masuk dengan pulmonary atresia katanya ya. Setelah kita lakukan assessment ulang, ternyata dia adalah Mexican type valve. Nah, jadi Mexican type valve, saturasi 30%, ejection fraction kira-kira 40%, kurang baik ya. Kemudian kita lakukan balon pulmonar valvuloplasty. Alhamdulillah pasiennya naik, saturasinya bisa 90%, pasien juga jauh lebih baik, ejection fraction juga meningkat. Saya kira itu Dr. Bayu. Ya, baik. Terima kasih banyak dok. Jelas ya dok ya, dari Cynthia Iswandi. Bisa dari PSAKS ya dok ya, tadi view-nya ya. Lalu ada lagi dok dari dokter Erika. Malam dok, izin bertanya, kalau mau tahu PJB atau bukan kan kita bisa sebenarnya hiperoksia tes dok. Tadi yang pakai kita kasih berikan oksigen. Tapi sebenarnya bahaya nggak dok kalau misalkan dia duct dependent, jadinya nutup nih kita kasih hiperoksia tes dok. Ya, terima kasih. Hiperoksia tes hanya dilakukan dalam waktu 5-10 menit. Ya. Tidak untuk waktu lama. Jadi kalau 5-10 menit hyperoksia test tidak ada hasil, kita harus matikan. Nah, hyperoksia test ini hasilnya ada 3. 1, ya, dia saturasinya naik menjadi di atas 94%. Ya, itu namanya masalah paru, ya, lanjutkan. Tapi kalau dia tidak naik, ya itu masalah mixing, ya, matikan, ya. Kalau dia saturasinya dari 60% naik jadi 70% dan nggak mau naik lagi selama 5 menit, matikan oksigennya karena dia combine ya. Tapi kalau ada posisi mixing duct dependent atau masalah kecurigaan duct dependent, kita tidak boleh berikan oksigen. Dok, kalau maunya pasiennya sudah di ventilator gimana? Ventilator bisa dia atur bagaimana FiO2-nya itu mendekati normal di bawah 30%, ya. Baik. Terima kasih banyak dok, jelas ya. Jadi teman-teman kalau di IGD 5-10 menit tok, jangan sampai lebih dari itu. Oke, habis itu ada Dr. Arif Andi dok. Izin bertanya dok, pada bayi pasca penutupan defek ASD dan VSD, apakah perlu mendapatkan antikoagulan dok? Ya. Kalau pos penutupan ASD atau VSD dengan device, kita berikan antiplatelet.
bukan antikoagulansi ya, kecuali ada masalah lain ya. Jadi antiplatelet hanya diberikan dalam waktu 6 bulan. Baik, dok. Kenapa kok harus 6 bulan? Karena kita menunggu revitalisasi ya. Berarti boleh aspirat atau CPG, dok, mungkin, dok? Kita berikan aspirin, bisa kita berikan CPG, that's okay. Baik. Clopidogrel, that's okay. Oke, jelas ya, Dokter Arif ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Dokter Sinta Sylvia. Yang pertama, dok, perekaman EKG pada bayi dan anak, apakah memerlukan lead khusus, dok, pada bayi dan anak? Apa beda nggak sih sama orang dewasa? Mungkin sama saja, cuman kalau knopnya gede-gede ya kita pakai yang kecil-kecil ya. Kalau knopnya gede-gede, kalau bayi beratnya 2 kilo ya udah baru 2 knop udah semua. Nah, sekarang EKG yang baru kan dia yang ditempel ya. Ya, baik. Ya. Lalu bagaimana cara memberikan suplementasi oksigen pada pasien PCB cyanotic ataupun acyanotic? Nah, ini mungkin tadi sudah seperti jawab, dok ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk yang tadi kita curiga duct dependent. Kalau usianya lebih dari 3 bulan, udah nggak usah takut duct dependent. Jadi duct dependent ini adalah untuk bayi baru lahir, ya. Oke, kalau udah 10 tahun, nggak usah dikasih oksigen, karena dokter Adit bilang kalau dikasih oksigen nanti PDA menutup. Enggak, PDA menutup itu pada posisi neonates, ya. Baik. Kalau acyanotic perlu nggak sih, dok, oksigen, dok? Ya, oksigen tergantung. Ya, misalnya ada masalah pneumonia, ya harus diberikan oksigen, ya. Ya, tergantung ada penyertanya apa enggak, dok ya, berarti ya. Lalu ada pertanyaan ketiga, dok. Kapan kita sebaiknya melakukan rekaman EKG pada bayi atau anak? Dan jika terjadi supraventricular arrhythmia pada bayi, apakah penyebabnya? Ya, jadi ini bertambah ya, Dokter Bayu ya, namanya pediatrik ACLS. Jawabannya harus ikut ACLS Perki. Ya, nggak apa-apa, kita bahas sedikit ya. Pada SVT, pada bayi atau anak ya, kita harus lihat ya, kalau ada SVT dia stabil atau enggak. Ya, kalau stabil, apa tanda-tanda ketidakstabilannya? Itu adalah hipotensi, gangguan atau altered acute mental status, gangguan mental akut. Atau yang satu lagi adalah ada tanda-tanda shock. Kalau dia tanpa tanda-tanda shock, tanpa tanda-tanda ketidakstabilan, maka dilakukan vagal manuver. Nah, vagal manuver pada bayi dan anak yaitu memberikan kompres es ke muka ya. Kalau pada anak besar kita lakukan kompreksi karotis ya, masase karotis ya, dengan syarat-syarat ya. Nah, kalau dia tidak stabil dilakukan kalau nggak berhasil dengan kompres dingin tadi atau manuver vagal, kita lakukan adenosin. Ya, dosisnya gimana, dok? Dosisnya baca di buku ya, saya juga nggak hafal, tergantung berat badan. Nah, berikutnya kalau tidak stabil gimana? Ternyata kalau SVT yang tidak stabil boleh diberikan adenosin juga sebelum kita masuk ke kardioversi. Berapa dosis kardioversinya? Kita mulai dari 2 Joule per kilo ya, synchronized cardioversion. Oke. Baik, terima kasih banyak, Dokter Adit. Nah, ada lagi nggak nih teman-teman? Mungkin ada yang mau nanya lagi dari chat ataupun dari langsung bertanya juga boleh. Kita kasih kesempatan sebentar lagi. Mungkin saya mau izin nanya dikit ya, dok ya. Kalau misalkan, dok, kita katakanlah di daerah, dok, kita mau merujuk nih pasien-pasien yang biru. Nah, katakanlah pasien ini mau naik pesawat, dok. Sebenarnya apa aja sih, dok, yang perlu diperhatiin, dok? Ya. Jadi kalau kita curiga fisiologi dari birunya itu biru dengan long overflow atau biru dengan tanpa long overflow atau justru aliran parunya menurun kayak tetralogiophalu ya. Jadi kalau tetralogiophalu kiat-kiatnya di kapal terbang adalah cukupi cairan. Ya, jangan dipuasain, jangan dikasih furosemide. Kalau dikasih furosemide ya justru dia akan spell di udara, meninggal di udara. Ya, karena masalah spell hypoxic ini nggak bisa dengan pemberian oksigen. Kita justru melakukan mechanical defense atau mechanical maneuver dengan tadi ini chest position ya. Terus harus diberikan obat-obatan sampai mechanical ventilation. Saya kira itu, Dok Bayu. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dok. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi, dok. Jadi
Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit catatan izin saya mungkin merangkum dok. Jadi yang pertama ada 3 poin yang sebenarnya pengen mungkin saya rangkum sedikit. Congenital heart disease ini jumlahnya cukup banyak di Indonesia dan memang yang berkecimpung di sini masih dikit dok ya. Jadi ini merupakan suatu area for development untuk dokter-dokter sekalian, terutama di Indonesia. Indonesia masih sangat butuh teman-teman. Yang kedua mungkin sequential assessment dimulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan ronsen toraks. Misalnya EKG ini dapat membantu proses diagnosis, dan yang terakhir dengan menggunakan screening, teman-teman juga bisa lakukan dan stepwise pulse oximetry screening yang sangat-sangat very simple. Oke, sebagai closing, mungkin akhir kata tidak gading yang tidak retak. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaannya. Terima kasih atas kesediaan teman-teman frontliner yang bersedia mengikuti acara ini hingga akhir. Terima kasih banyak juga Dr. Adityo sebagai pembicara, telah banyak memberikan informasi, memberikan ilmu secara lengkap kepada kita semua. Dan tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih untuk iPass Course sebagai host dalam webinar kali ini. Kami undur diri, selamat malam, stay safe semuanya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak Dr. Adit.